selamat malam Sobat Ayo Bisnis. Kembali lagi dengan saya Paraja dan Mudaki. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemui kalian dengan bahasan angkringan keraton. Oke, jadi saya kali ini bersama dengan owner angkringan keraton. Maaf, Bapak namanya siapa? Witono. Pak Witono. Iya. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Saya mau bertanya sama Bapak, awal mula kepikiran buat angkringan keraton ini bagaimana, Pak? Ini sebenarnya memang dari obrolan kecil ya. Awalnya di masjid itu awalnya kan punya program mau pembebasan lahan yang sebelah masjid itu. Masjidnya kan kecil. Iya. Cuman 7x7 apa 7x8 itu pengen ada tanah sebelah masjid yang luasnya 500 meter itu mau kita bebaskan. Sementara kita untuk cadangan dana, infak kita memang selalu dinolkan kan dari infak masjid. Untuk itu kita gimana caranya ada uang masuk yang rutin untuk amal usaha masjid. Kita ngobrol berlima gimana kalau kita bikin bisnis kayak angkringan, karena kita mau dipinjami lahan ini sama Pak Yoyo namanya. Kemudian kita skep semua, kita tulis mau apa ya, ini bikin angkringan lah, kita bikin angkringan dengan konsep live musik tiap hari untuk menarik keluarga sekitar dan mahasiswa, karena kita lingkungannya mahasiswa, ada kampus UMY, ada Unjaya, ada Alma Ata. Kita ngambil momen itu untuk bikin bisnis inilah. Jadi sistem bagi hasilnya itu per transaksi, per Rp1.000 kita masuk ke masjid. Jadi rata-rata per hari itu ya ada 100 transaksi lah, berarti kan ada 100.000 per hari untuk masuk ke masjid. Jadi kalau dihitung-hitung per bulan kan ada off 4 kali, berarti kan ada 2.600.000 lah rata-rata per bulan. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kita masuk ke bulan 8 itu udah sekitar 7,5 juta lah masuk masjid. Jadi udah lumayan lah. Kemudian untuk UMKM lingkungan, yang store-store produk itu kan semua kan dari lingkungan, dari masyarakat sekitar. Kemudian karyawannya kita ambil dari muda-mudi di lingkungan kita. Jadi alhamdulillah sampai detik ini sudah cukup lumayan untuk menghidupkan ekonomi di lingkungan kita. Alhamdulillah ya. Kebetulan kan namanya itu angkringan keraton itu, iya, Pak. Kenapa dikasih nama angkringan keraton itu? Alhamdulillah kita punya situs sejarah ya. Jadi sebelum adanya Keraton Yogyakarta yang sekarang, Yogyakarta yang sekarang, itu setelah perang saudara di Solo, itu di sini dulu ada persinggahan namanya Keraton Ambar Ketawang. Jadi kita bertempat di lokasi dekat situs Keraton Ambar Ketawang, maka kita ngomong kita bikin aja lah angkringan keraton gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi pas ada namanya gitu ya. Kalau angkringan keraton ini kan gak lepas dari yang namanya promosi ya, Pak. Iya. Untuk promosi angkringan keraton ini bagaimana, Pak? Bisa menggait pelanggan ramai seperti ini? Kita awalnya ya bikin spanduk banyak dulu dari perempatan, terus bikin spanduk-spanduk besar. Kemudian di lain itu yang medsos kita juga bikin IG, Facebook, TikTok. Kita coba untuk mengenalkan ke khalayak itu dengan media sosial juga. Konsep dari jualan angkringan keraton ini bagaimana, Pak? Terus pengelolaannya juga Bapak sendiri kah atau kerjasama dengan orang lain? Kebetulan ini kan modelnya titip ya. Jadi dari supplier yang nitip di sini kita ada selisih harga. Misalnya nasi rata-rata kita jual 3.000, kita ambil untung paling 1.000. Kita ngambil dari suppliernya 2.000. Jadi kita ambil dikit-dikit aja. Kalau kayak gorengan kita produksi sendiri ya, kayak gorengan-gorengan itu ambil sendiri, termasuk minuman kita bikin sendiri. Kalau menu-menunya itu yang paling best seller itu ya. Best seller sampai detik ini masih nasi bakar sama nasi welut. Nasi welut, nasi sambal welut, belut. Sambal belut ya, di Jogja sambal welut namanya. Sama sate-satean ya masih lumayan mendominasi yang sate-satean ya. Ada nggak Pak rencana pengembangan dari angkringan keraton ini ke depannya? Kita nanti mau ada konsep rencana food court. Karena ini kan sementara baru sore ya. Dari jam 4 sampai jam 11 malam. Kita rencana nanti ke depannya kita ada food court pagi. Jadi nanti kita model menyewakan tempat, sistemnya sewa dari tenan-tenan yang kita sodorkan nanti ya. Itu termasuk income masuk ke manajemen juga nanti itu. Nanti targetnya bisa lebih besar untuk goal omsetnya gitu. Mungkin dari Bapak ada saran untuk para pebisnis muda yang baru mengawali bisnisnya gitu, agar bisnisnya tersebut lebih baik ke depannya dan mendapat keuntungan yang baik gitu. Intinya kalau dalam kerja tim harus kompak, jangan sampai saling menjegal. Intinya kejujuran juga diperlukan, kemudian saling support. Intinya nanti pembagian kerja lah, kalau tim ya. Tapi kalau sendiri ya nanti manajemen sendiri. Tapi kalau namanya kerja tim,
itu harus saling memotivasi, tidak saling menjatuhkan. Karena kalau gagal satu pasti gagal semua kalau tim. Tapi kalau kita saling support, saling mengangkat, insya Allah nanti tuh bisnisnya juga nanti akan meningkat. Gitu, ya. Mungkin cukup segitu kali ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya minta Bapak untuk gak apa-apa promosi Angkringan Keraton ini Pak. Oke. Sepatah dua kata untuk Oke, Angkringan Keraton. untuk sobat bisnis semuanya, dimanapun Anda berada, kita dari DKM Masjid Gede Ambar Ketawang, Yogyakarta, mengundang para khalayak semuanya untuk hadir datang di Angkringan Keraton yang beralamat di Tlogo Ambar Ketawang Gamping, Sleman, Yogyakarta, untuk sekedar nongkrong, sambil menikmati hidangan yang ada di Angkringan Keraton, sambil menikmati musik, karena setiap hari kita ada live musik, tapi kita setiap hari Selasa libur khusus untuk siraman rohani para karyawan dan semuanya. Kita setiap hari Selasa malam Rebu kita libur. Silahkan datang ke sini rame-rame, ajak keluarga semuanya ke sini, dan jangan lupa follow IG kita @angkringan keraton. Terima kasih atas kehadirannya semua, dan jangan lupa tetap semangat. Baik Bapak, terima kasih. Jadi teman-teman Sobat Ayo Bisnis jangan lupa datang ke Angkringan Keraton. Alamatnya ada di mana Pak? Di Tlogo Ambar Ketawang Gamping, Yogyakarta. Ya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa ke Angkringan Keraton ya. Baik, untuk Sobat Bisnis, terima kasih sudah menonton acara kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.